Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Limbangan 1 Atap, Ibu Hajah Dr. Anda Herutami. Yang saya hormati Bapak Rusmen Noryadi SPD selaku calon guru penggerak angkatan 7, dan tak lupa kepada teman-teman guru SMP 3 Limbangan beserta staf kantor yang saya hormati pula. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi ini kita bisa bersilaturahmi dengan acara yaitu desiminasi calon guru penggerak angkatan 7 yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Rusmen Noryadi dengan tema yaitu mewujudkan budaya positif di sekolah. Sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan kita senantiasa bersolawat kita akan diakui sebagai umatnya besok di yaumul qiyamah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, acara pada pagi hari ini marilah kita buka dengan bacaan umul kitab bersama-sama. Biridhoillah wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu saya persilahkan untuk berdiri sejenak, dan kepada Ibu NP Hayati SPD saya persilahkan untuk memimpin. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Limbangan 1 Atap kepada Ibu Dr. Anda Herutami. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rusmen Noryadi SPD MPD yang saya hormati, Bapak Ibu guru serta karyawan SMP Negeri 3 Limbangan 1
Attab yang saya hormati, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya alhamdulillah hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat, sehingga hari ini kita bisa melaksanakan satu kegiatan, yaitu kegiatan pengimbasan materi budaya positif yang nanti akan dilaksanakan oleh Bapak Rusmin Nuryatin, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMP Negeri 3 Limbangan. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita ikuti ajaran-ajarannya, sunah-sunahnya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat insya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, rasanya bersyukur sekali hari ini kita akan mendapatkan materi pengimbasan dari Bapak Rusmin Nuryatin yang beliau dapatkan dari kegiatan calon guru penggerak angkatan ke-7, yaitu mewujudkan budaya positif di sekolah. Sekolah akan menjadi lebih baik, lebih maju apabila budaya positif ini sudah diterapkan di sekolah. Dan insya Allah setelah mendapatkan materi ini, kita semua akan bisa menerapkan budaya positif itu. Budaya positif bukan hanya untuk siswa, tapi kita awali budaya positif itu dari kita sebagai pendidik. Nah, kita sadari nanti materi kita serap baik-baik, kemudian kita pahami. Setelah kita pahami, kita laksanakan bersama. Masing-masing pribadi, Bapak Ibu guru harus menerapkan budaya positif terlebih dahulu sebelum kita menerapkan kepada anak-anak didik kita. Anak-anak didik kita, insya Allah kalau kita ajari. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Limbangan. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Jauhar Faiz Lidinillah SPDI. Kepada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ukhlika wal khatimi lima sabaq, nasyiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqan qadrihi wa miqdaril azim. Ya Allah ya Nur ya Haqqu ya Mubin. Allahumma surah li bi salati ala sudurana wa yassir biha umurana wa qudi biha duyunana wa aslih biha ahwalana wa taqabbal biha taubatana. Rabbana auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya amilan sholihan tardahu wa adkhilil bi rahmatika fi ibadika sholihin. Allahumma ajirna bil ilmi, Allahumma ajirna bi taubati fi tawbati wa udhi wa usudi wal salati. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih atas doa yang sudah dipimpin oleh dari Bapak Johar Pak Islidin SPDI. Acara selanjutnya yaitu acara inti pengimbasan diseminasi budaya positif di sekolah dalam rangka mewujudkan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Rosmen Nuryadi SPD, calon guru penggerak angkatan 7. Kepada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon izin untuk berdiri. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Limbangan Satap, Ibu DRA Heru Tami, MPD. Karena saya tadi didoakan jadi MPD, jadi saya juga harus mendoakan sama-sama. Oke. Semoga apa yang kita doakan bisa terwujud. Amin. Yang terhormat Bapak Ibu guru beserta staf SMP Negeri 3 Limbangan yang saya banggakan juga, tidak cuma saya hormati tapi saya banggakan. Pertama, kita pada hari ini saya akan menyampaikan sedikit karena ilmu saya yang sedikit tidak banyak. Yang banyak adalah ilmu Bapak Ibu guru semua dan pengalaman kita. Kita di sini akan membahas tentang budaya positif di sekolah. Bahwasanya Bapak Ibu, kita di sekolah itu sudah lama ya, jadi guru udah lama, kemudian menjadi pendidik di sekolah udah lama, jadi tahu benar apa itu yang ada di sekolah itu kayak apa, tahu benar. Nah, untuk di materi pembahasan ini ada 6 yang akan saya sampaikan nanti. Nih, ada disiplin positif. Nah, kalau kita bicara tentang disiplin, saya rasa Bapak Ibu sudah di luar kepala semua kan, sudah terbiasa mendisiplinkan anak dan Bapak Ibu adalah orang-orang yang disiplin. Kemudian tentang teori motivasi, tentang keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian restitusi ya, kemudian tentang 5 posisi kontrol, kemudian terakhir adalah segitiga restitusi. Tadi alhamdulillah Ibu Kepala Sekolah telah menyampaikan tentang segitiga restitusi, padahal itu di ujungnya dari materi ini ternyata sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah yang terkait dengan menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi, kemudian ada menanyakan tentang keyakinan. Kita di awal dulu, disiplin positif, perubahan paradigma. Ini dengan kegiatan kepalan tangan ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada A dan B, Anda dan teman Anda dan teman Anda. Jadi nanti kita dengan yang di sampingnya saja, dengan Pak Faiz dengan Mas Budi ya, dengan Pak Budi, kemudian Pak Langit dengan Pak Deden, kemudian Bu Sus dengan Bu Vita, kemudian Bu NP dengan Bu Kholidiah, kemudian ya itu saya dan seterusnya ya. Jadi sobeklah secara kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, yang paling berharga. Oke, kalau kita tidak mau berlamaan ya udah apa yang kita pikirkan aja lah. Cuman yang akan kita pikirkan itu ada dalam genggaman kita. Jadi kalau nanti apa yang kita pikirkan dalam genggaman kita, jadi kita genggam apa yang kita pikir. Oke. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda. Nanti kita letakkan di tangan kita, salah satu tangan kita, mau tangan kanan boleh, tangan kiri boleh, tapi kita genggam yang paling berharga. Dengan segala daya, buatlah sebuah kepalan. Nah, di kepalan ya. Kemudian teman Anda yang ada di sebelah kanan Anda atau sebelah kiri Anda akan mencoba untuk dengan sekuat tenaga untuk pengen tahu apa yang ada dalam kepalan Anda tadi, gitu ya. Oke. Kemudian berbagai caranya nanti kita bisa bergantian atau bisa serentak. Bagaimana caranya kalau saya bagaimana caranya saya biar tahu apa yang
dipikirkan oleh Ibu Heru. Yang paling berharga di Ibu Heru itu apa? Mungkin Pak Faiz juga akan berupaya bagaimana caranya, apa yang paling berharga di Mas Budi, Pak Faiz mengetahuinya, gitu ya. Kemudian caranya boleh macam-macam, terserah. Pokoknya sampai kita tahu, gitu ya. Itu B yang kita ya membujuk ya, bagaimana caranya untuk biar tahu tadi. Bisa dilaksanakan, okay, Bapak Ibu, okay? Bisa. Ya kita coba, kita laksanakan. Mulai sekarang kita pikirkan, kemudian kita masukkan ke dalam kepala kita apa yang kita pikirkan. Kalau yang kita pikirkan tadi kita sampaikan kepada teman kita, berarti kepala kita buka. Kalau misalkan tidak kita sampaikan, berarti kita tetap mengepal terus. Paham ya? Oke. Kita perlu waktu 2 menit ya untuk kegiatan ini. 2 menit dulu. Benda yang dipikirkan, Pak. Ya, yang dipikirkan itu benda yang paling berharga. Oh. Yang dipikirkan adalah benda yang paling berharga. Misalkan Pak Budi memikirkan adalah istriku, misalkan boleh. Gitu. Atau misalkan Pak Faiz memikirkan adalah anakku, boleh, silakan, nggak apa-apa. Pokoknya yang paling berharga. Paling berharga berarti yang kalau paling berharga kan ya berharga banyak, tapi kan ada yang paling kan, yang paling berharga apa? Gitu ya. 2 menit kita mulai dari sekarang, monggo. Silakan berupaya. Pak Dede dengan lanjut. Benda. Boleh. Fisik. Fisik ini yang terwujud. Gimana? Sudah? Sudah. Sudah. Apapun yang dipikirkan. Silakan dengan khususnya. Saya menyampaikan ke saya sendiri apa? Ke saya. Oh, ya. Jadi dipikirkan apa Bu? Yang paling berharga itu. Rahasia. Harus jujur Bu. Kalau ditanya harus jawab, kalau nggak jawab. Rahasia. Lah tapi kan harus jujur kan dengan Bu. Dengan soalnya Bu. Jangan mau tahu banget. Kamu nanya. Bukan kamu nanya ya, nanya banget. Bisa tahu Bu? Bisa disampaikan yang paling berharga? Monggo. Monggo. Yang paling berharga apa Bu? Apa ya? Yang saya pikirkan tentang sesuatu yang paling berharga, bukan orang bukan benda ya, benda hidup. Boleh. Ya, yang paling berharga bagi saya itu anak dan cucu. Ya, karena itu investasi dunia akhirat. Oke, saya sudah bisa menemukan apa yang paling berharga di Bu Heru. Pak Faiz sudah bisa menemukan paling berharga di Mas Budi. Iya lah kan arahnya kan ke situ Pak. Sudah Mas? Sudah. Oke. Apa yang paling berharga di Pak Budi? Oh, Belum. Kalau sama Mas Budi belum. Iya, sekarang dengan Mas Budi. Tanya ke Mas Budi. Seperti saya nanya ke Pak Heru tadi. Oke, yang paling berharga. Mas Budi yang paling berharga itu adalah orang tua. Orang tua. Alhamdulillah. Mas Budi. Mas Budi udah tahu yang paling berharga di Pak Faiz? Tanya.
Siapa? Oh, anaknya. Paling berharga di Pak Faiz adalah anaknya. Bu Sus? Tahu yang paling berharga di Bu Vita? Sudah, Pak. Sudah. Kenapa, Bu? Keluarga sama anak. Keluarga sama anak. Bu Vita tahu yang di Bu Sus? Apa? Kenapa, Bu? Sama Pak keluarga. Keluarga. Oke. Uang berapa Bu? Uang Uang kalau tidak ada keluarga tidak bahagia. tuh Pak Budi, ada uang, tidak ada keluarga. Tidak bahagia. Kalau keluarga itu berarti ada anak, ada Istri. istri. Oke. Oke, itu terkait dengan apa itu kontrol diri ya, kontrol diri. Jadi tidak ada istilah ini. Siapa sih yang sebenarnya bisa mengontrol kita? Kalau tadi saya nanya ke Bu Heru, kan saya berupaya bagaimana caranya apa yang ada di kepala Bu Heru, apa yang dipikirkan Bu Heru, saya bisa tahu yang paling berharga. Nah, cuman siapa yang bisa mengontrol kita? Nah, gitu ya. Ini seperti yang kita ada di sekolah. Kalau di sekolah. Jadi sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita adalah yang kita sendiri, bukan orang lain. Tapi tadi awalnya sebenarnya Bu Heru udah teguh pendirian loh. Kan rahasia. Kan rahasia, tapi lama-lama terbongkar juga gitu. Bahkan yang tahu bisa kita semua tahu. Nah, ini artinya bagaimana kita mengontrol diri kita akan berbuat seperti apa, itu tergantung bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri. Yang bisa mengontrol adalah kita sendiri. Akan timbul masalah atau tidak tergantung diri kita sendiri. Bagaimana kita. Nah, itu sama juga di sekolah. Yang seperti ini yang kita anggapan kita bahwasanya guru itu bisa kontrol murid, ya kan? Murid mau berbuat apa sih lo bisa tak kontrol gitu, nah, bisa mengontrol murid. Kemudian kritik membuat orang merasa bersalah. Ini kebanyakan yang sering dilakukan oleh bapak ibu guru ya. Jadi, kita kontrol murid, kemudian kita harus bisa mengontrol murid. Padahal setiap orang hanya dia sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian kita mau kritik, memberikan saran, khususnya akhirnya merasa bersalah. Siswa akan merasa bersalah. Itu terus kita beranggapan dengan siswa merasa bersalah, maka akan bisa menguatkan karakternya. Nah, kalau merasa bersalah, karakternya semakin berkuat. Itu kalau dampak yang positif. Kalau dampak yang negatif, merasa bersalah semakin minder, ngedon, berarti kan belum tentu juga ya. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, tuh. Kemudian ada ilusi juga bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita paksa murid kita. Kita paksa anak-anak kita. Kita paksa untuk duduk tertib. Nah, kayak gitu ya, di kelas biasanya kan duduk tertib. Tidak boleh bersuara ketika pelajaran. Tidak boleh, dan harus begini. Kalau nggak begini tidak. Nah, ini hal-hal yang ada sebenarnya di bapak ibu guru. Mungkin di sekolah kita tidak, di sekolah lain mungkin. Oke, next. Paradigma perubahan. Kita bicara tentang perubahan, stimulus respon dan teori kontrol. Jadi kayak gini. Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini yang kalau nggak sama dengan aku ya salah. Jadi kita anggap murid kalau nggak sama dengan yang saya pikirkan, sama dengan pandanganku, salah. Gitu ya. Itu stimulus respon. Jadi kita harus sesuai dengan apa yang dipikirkan. Kalau di matematika langkai kudu podo plek ambe sing tak ajarke. Ya podo salah. Oke. Kemudian kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Kita pahami. Mereka punya cara masing-masing. Cara anak beda dengan cara kita. Ya. Sikap anak beda dengan sikap
perilaku anak pasti berbeda dengan perilaku kita. Jadi murid pun juga sama, ketika mengerjakan ya mengerjakan soal matematika dengan cara dia ya silahkan. Yang penting cara yang dia lakukan adalah caranya benar, tidak menyalahi aturan. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Nih, perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan. Ini kalau stimulus respon. Sementara kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ingat, ketika siswa berperilaku yang kurang, mohon maaf kayak anak khusus Mas Udin ya, hari ini tidak masuk sekolah dan jalan-jalan kemana gitu ya, berarti dia punya tujuan sebenarnya. Tujuannya apa? Nah itu yang harus kita ketahui. Oke. Itu bukan, kita jangan beranggapan itu pasti salah, gitu, jangan ya. Karena posisinya dia punya tujuan. Next, kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nih, kayak tadi di kepala tangan tadi akhirnya bisa terbuka. Pak Faiz bisa tahu yang berharga di Pak Budi gitu ya. Pak Budi tahu yang berharga di Pak Faiz, artinya Pak Budi bisa dikontrol oleh Pak Faiz. Pak Faiz bisa dikontrol oleh Pak Budi. Gitu ya. Padahal kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berarti yang bisa mengontrol ya dirinya sendiri. Gitu ya. Next. Kemudian pemaksaan adalah awal saat rujukan gagal. Dipaksa. Kemudian kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Next, model berpikir menang kalah. Kalau respon tuh yang menang atau kalah, gitu ya. Kalau nggak menang kalah. Gitu ya. Tapi kalau di teori kontrol, menang-menang, tidak yang kalah, menang KP. Karena tujuan akan tercapai. Ya. Anak melakukan sesuatu punya tujuan, tujuannya tercapai, berarti dia menang. Ya. Tetapi anak melakukan sesuatu, kemudian kita paksa dia untuk tidak melakukan itu, tujuan dia tidak tercapai, kalah kan? Ini terkait dengan teori kontrol. Disiplin positif. Nah, kita bicara tentang disiplin positif. Ini konsepnya ya, kita konsepnya. Teori kontrol, teori pilihan. Ya. Jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena setiap manusia dia sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Oke, makna disiplin. Kita kembali ke makna disiplin. Disiplin itu apa sih? Disiplin itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tujuan mulia, yaitu sesuatu yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang dihargai. Itu disiplin. Bagaimana untuk mewujudkan itu? Ingat, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita berarti tidak bisa mendisiplinkan siswa. Karena siswa akan bisa disiplin dari dirinya sendiri, karena dia yang mengontrol dirinya sendiri. Oke. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Ya. Semua perilaku memiliki tujuan. Semua kegiatan, semua yang dilakukan orang itu pasti punya tujuan. Pak Faiz datang ke sekolah ini punya tujuan. Pak Budi datang ke sekolah punya tujuan. Anak datang ke sekolah pun juga pasti punya tujuan. Tujuan di rumah itu apa? Kemudian itu model berpikir menang-menang, kolaborasi, kemudian realitas, kebutuhan orang berbeda-beda. Ya, kebutuhan orang berbeda-beda. Kebutuhan siswa dengan kebutuhan kita beda. Dan kita harus paham tentang kebutuhan. Kalau kita nggak paham tentang kebutuhan, ya repot. Padahal anak seperti ini nanti butuhnya ini. Karena di Mas Udin mungkin butuhnya baru senang-senang mungkin ya. Nah, senang-senang. Ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama bertahan hidup.
kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Ini kebutuhan manusia, 5 dasar kebutuhan manusia. Kita tidak pernah bisa lepas dari ini. Yang dilakukan siswa pun juga tidak akan pernah lepas dari 5 kebutuhan ini. Siswa mungkin perlu butuh kesenangan, tadi jalan-jalan gitu ya, dan seterusnya. Oke. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Nih ada penghukum ya, tukang hukum. Kemudian ada pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Nanti bentuk-bentuknya seperti apa kita kupas nanti. Ini baru di peta konsepnya. 5 posisi kontrol. Dari motivasi, kalau dari motivasi itu ada motivasi dari dalam dan motivasi dari luar. Motivasi, oke. Kalau dari 5 posisi kontrol nanti turunannya akan ke segitiga restitusi. Tadi yang disampaikan oleh Bu Heru, ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Oke. Ini saya rasa nggak masalah ya ini ya. Hanya disiplin itu apa sih gitu ya. Disiplin itu apa gitu. Ya teori aja. Disiplin positif. Ada nilai-nilai kebajikan universal. Kita yang paling bawah ini yang penting. Nilai kebajikan yang kita inginkan itu ada beriman dan bertakwa. Ini profil pelajar sebenarnya. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, kemudian gotong royong dan kreatif. Ini yang kita inginkan. Nilai-nilai kebajikan. Kita ke 2. Berarti tadi baru pertama ya. 2. Tadi ada 6. Sabar. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Itu motivasi datangnya dari luar. Jadi kalau ada murid mau sholat duha, kalau saya nggak sholat nanti dihukum. Nah, berarti dia motivasi untuk sholat adalah motivasi dari luar, bukan dari dalam. Saya pakai baju warna putih, saya masukkan. Kalau nggak saya masukkan, nanti kalau ketemu BU dicubit misalkan ya. Berarti dia termotivasi masukkan baju itu karena dari luar, bukan dari dalam. Karena tidak nyaman kan, menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman. Dia melakukan itu karena menghindari hukuman. Betul ya? Kemudian untuk mendapatkan imbalan, mendapatkan penghargaan, saya akan melakukan ini biar nanti dipuji. Oh, saya pagi-pagi saya nyapu kelas biar dipuji oleh Ibu Susmirah. Nah, terus gepe gitu kan, gitu. Ono, ayo pinter. Saya akan duduk tenang gitu. Biar dapat. Itu motivasinya dari luar. Atau bisa juga dengan menggunakan pin. Kalau dulu itu kan kita pakai pin ya. Pin untuk yang apa? Orang hijau misalkan, kebersihan, yang paling rajin datang sekolah, paling datang sekolah dikasih bintang, kasih tanda gitu kan. Dulu kan ada ya. Jadi akhirnya siswa akan berbondong-bondong untuk mendapatkan itu. Jadi tujuan mereka datang ke sekolah datang pertama adalah untuk mendapatkan bintang. Tujuan utamanya itu. Itu motivasi dari luar. Sementara kalau motivasi dari dalam ya untuk dirinya sendiri, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan lakukan ini. Ya. Gitu ya. Ini motivasi ada 2, dari luar dan dari dalam. Apakah dua-duanya ada baiknya? Ada. Pasti ada. Ini merdeka menurut Kahadi, Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap
buat memerintah dirinya sendiri. Berarti kita nyuruh kita sendiri, gitu ya. Siswa nyuruh siswa sendiri. Akhirnya motivasi akan muncul dari dirinya sendiri, bukan dari luar. Apa itu restitusi? Ini restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ini catatannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tidak ada manusia yang tidak pernah bersalah, pasti manusia pernah bersalah, termasuk murid kita, pasti juga pernah bersalah. Oke. Tapi bagaimana cara memperbaikinya? Pakainya restitusi. Oke. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi, dikolaborasi. Mencari solusi itu bareng-bareng. Jangan kita sendiri yang cari solusi. Oh berarti kamu salah, kamu harus begini. Ya, berarti harus ada kolaborasi dengan murid. Ya. Ciri-ciri restitusi ini, ciri-cirinya, bukan untuk menebus kesalahan, tetapi memperbaiki hubungan antara kita dengan siswa, atau mungkin kita dengan guru, kan juga bisa untuk restitusi ya. Kemudian tawaran bukan paksaan, tawaran. Jadi konsekuensinya apa itu ditawarkan, tidak harus begini. Kalau begini enggak. Misalkan nih ngumpulkan tugas terlambat, enggak aku terima. Tidak diterima lagi, sudah lewat. Goodbye, misalkan. Goodbye. Kalau goodbye otomatis temannya yang mengumpulkannya tidak terlambat dapat nilai, yang datang mengumpulkan terlambat nggak punya nilai, gitu kan? Karena udah goodbye, kan? Gitu. Jadi bukan paksaan, ya, ada tawarannya. Dan menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, biar kita tahu sebenarnya itu alasannya itu apa, kenapa dia seperti itu. Ya. Kemudian cara yang paling baik, restitusi diri itu cara yang paling baik. Oke, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang difokuskan adalah karakternya. Fokus pada solusinya, ya, solusinya. Oke. Next, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara bersama-sama. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Jadi terkadang kita membuat peraturan di kelas itu sesuai dengan yang kita inginkan. Kita tidak ngambil dari siswa, gitu ya. Tidak kolaborasi dengan siswa. Jadi kita tidak tahu keinginan siswa seperti apa. Pokoknya keinginan saya, namanya kita memaksa. Pokoknya kalau di pelajaran matematika, sebelum bapak masuk, semua siswa harus ada di dalam kelas. Sebelum bapak masuk kelas, kelasnya harus sudah bersih, mengkilap, gitu ya. Padahal nggak tahu sebelum pelajaran matematika mungkin pelajaran prakarya, membuat kerajinan, gunting-gunting kertas. Jadi akhirnya setelah itu istirahat, anak nggak istirahat, bersih-bersih kelas. Sekali pelajaran matematika, anak kelaparan semua. Repot kan? Nah, karena ada unsur tadi takut. Kalau kelasnya kotor, gurunya marah. Padahal gurunya juga harusnya tahu sebelumnya tadi pelajarannya apa, kegiatannya apa. Jadi kan harus bisa saling menghargai. Nih, perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Nih, ya. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini contoh, ya. Kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab, ya. Bertanggung jawab. Kalau kita ngambil, ya kita kembalikan. Kalau kita pinjam, berarti kita juga harus mengembalikan. Oke. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Karena kalau ada kata-kata dilarang itu kesannya memang sangat ini ya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan komitmen.
komitmen pada jam pelajarannya. Kita jam pelajaran pukul 7:15 ya, jam 7:15 dimulai. Oke, komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan. Jadi, kalau di kelas itu kan kadang-kadang kita gitu kan, dilarang apa nih, berkelahi gitu ya, berkelahi. Itu kan kaitannya dengan kekerasan, keselamatan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, berkaitan dengan kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati lain, bersabar, dan seterusnya. Ini keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas 7. Ini teknik saya ketika membuat keyakinan kelas di kelas 7. Siswa saya buat dalam kelompok kecil, kemudian saya bagikan stick note, kemudian habis itu siswa saya suruh menuliskan apa yang dia inginkan selama pelajaran saya, apa yang dia inginkan seperti apa. Jadi bebas. Kemarin itu sebenarnya awalnya satu siswa satu kertas, tapi ternyata mintanya banyak, nambah lagi, karena keinginan mereka, setiap orang kan punya keinginan masing-masing. Itu ini dalam kelompok pun juga siswa bisa bertukar pendapat dengan temannya, bagaimana maunya apa, kalau kayak gini gimana seperti itu. Oke. Kemudian apa yang dia tuliskan kemudian ditempelkan di papan, tempelkan. Oke. Setelah ditempelkan, baru dibacakan. Nah, ini dibaca. Jadi perwakilan membacakan. Nah, kalau dibacakan terus temannya merespon, setuju atau tidak? Nah, membuang sampah pada tempatnya, setuju. Nih, ya itu potongan saja. Ini juga membacakannya secara bergantian, tidak satu-satu. Melaksanakan 3, gitu ya. Nanti yang setuju kita taruh di tempat sendiri, yang tidak setuju kita taruh di tempat sendiri. Oke. Tidak boleh berkata kotor. Oke. Nah, setelah apa itu dibacakan, kita tahu yang setuju dan tidak setuju, maka saya memilah-milah dari yang dia setuju itu ke dalam 3 hal. Ternyata yang disampaikan oleh anak ketika dibacakan itu, saya mencermati itu ada 3 pokok penting. Yaitu yang pertama kaitannya dengan disiplin, yang kedua kaitannya dengan saling menghormati, yang ketiga kaitannya dengan peduli lingkungan. Ternyata itu. Ini saya pilah-pilah, jadi saya jadikan satu, mana yang masuk dalam kategori disiplin, mana yang kategori peduli lingkungan, dan mana yang kategori menghormati orang lain. Oke. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tadi kan sudah punya keyakinan kelas. Kalau punya keyakinan kelas berarti ada konsekuensinya. Gitu. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan. Kalau dihukum, Bapak Ibu pernah dihukum? Waktu jadi murid pernah dihukum? Sering. Pak Dadan pernah, bisa diceritakan Pak, ketika Bapak dihukum kejadian apa itu Pak? Waktu ulangan SMA kimia, saya menyontek terus maju ke depan, di depan kelas kan ada tinggi itu mengerjakan di situ. Terus teman-temannya ketawa karena nyontek ketawa. Namanya gurunya Pak Ami, SMA 1 Boja. SMA 1 Boja. Masih teringat sampai sekarang ya Pak ya. Itu pada tahun berapa tuh Pak? Sekitar tahun 98 berarti Pak ya? 98. Tahun 98 masih teringat sampai sekarang. Ada kejadian SD masih diingat? Ada enggak kejadian waktu di SD dihukum, masih ingat sampai sekarang dengan guru SD-nya? Saya waktu SD nggak bisa perkalian sejewer guru kelas 4. Kelas 4. Nama gurunya siapa Pak? Pak Gian. Pak Gian. Masih teringat terus ya Pak ya? Iya. Nah, makanya bisa perkalian, alhamdulillah saya. Positifnya bisa perkalian gitu. Tapi perilaku di jewernya itu kan masih ingat. Iya. Bahkan mungkin rasanya masih sampai sakit sampai sekarang ya. Jadi rasa sakit hati tidak dengan dihukum. Iya, waktu itu loh ya. sakit hati, sekarang alhamdulillah bisa perkalian. Artinya gitu ya. Kalau dihukum rasa sakit hati Bapak Ibu guru semua
Ada kayak gini, Bapak Ibu mau diingat yang bagus-bagus atau diingat yang jelek-jelek? Diingat leluhur kita yang bagus-bagus gitu ya. Maunya kan seperti itu ya. Tapi kalau seperti yang dikatakan Pak Dede tadi, guruku kelas 4 dulu, namanya Pak Giar, itu jewer saya masih terasa sampai sekarang. Artinya yang diingat adalah yang hukuman itu. Ternyata hukuman itu menyakitkan. Bayangkan dari kelas 4 SD sampai sekarang udah berapa puluh tahun yang lalu masih terngiang ya, masih terngiang. Itu hukuman. Oke. Tapi ingat kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Karena sudah sesuai dengan kesepakatan kita. Oke. Hukuman itu membuat anak sakit. Ya, tadi ya. Pak Deden walaupun tidak waktu di Jewer itu sebenarnya hanya warnanya merah, terus habis itu juga udah mulai lagi kan sakitnya masih terasa sampai sekarang gitu ya. Sampai sekarang masih sakit gitu ya. Oke, ini terkait dengan perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Tidak perlu saya jelaskan satu persatu. Yang jelas kalau konsekuensi itu sesuai dengan apa yang kita lakukan, pelanggaran apa yang kita lakukan. Contohnya gini. Kalau di pelajaran olahraga Pak Langgeng, ya, pelajaran olahraga, Pak Langgeng ngajar olahraga, kemudian ternyata ada muridnya yang terlambat. Padahal siswanya tadi, kalau pelajaran olahraga itu kan di lapangan biasanya ada pemanasan dulu ya Pak ya, pemanasan dulu, ada siswanya datang terlambat, pemanasan sudah selesai, siswanya baru datang. Padahal Pak Langgeng sudah mulai ngajar volley. Maka siswa yang terlambat tadi disuruh lari mengelilingi lapangan misalkan. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Termasuk apa? Kalau di pelajaran olahraga, siswa datang terlambat, pemanasan sudah selesai, kemudian siswa itu disuruh lari mengelilingi lapangan. Termasuk konsekuensi, karena sesuai dengan pelajarannya olahraga. Nah, tetapi kalau ada siswa datang di pelajarannya Pak Dede, pelajaran bahasa Inggris, datanya terlambat, maka siswa itu disuruh nyapu. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, karena tidak sesuai dengan pelajarannya. Gitu. Jadi kalau konsekuensi sesuai dengan berdasarkan pelanggaran apa yang kita perbuat, sesuai dengan pelajaran apa itu. Oke. Tindakan guru. Tindakan guru. Nah, ini tindakan guru yang biasanya dilakukan ya. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini kalau terlambat sekolah ya, saya tidak akan terlambat lagi. Ini jauh dulu. Dulu saya berkali-kali suruh nyatat ini. Buku saya hampir penuh dengan kata-kata ini. Ya, karena memang terus terang itu kegiatan rutin saya dulu. Saya sering terlambat karena saya naik angkot itu saya berangkat dari rumah jam 5:30 pagi, sudah nunggu di pinggir jalan nunggu angkot, tidak pernah dapat, angkotnya selalu penuh kalau sampai saya. Nyampe di sekolah itu pasti saya terlambat. Padahal saya berangkatnya jam 5:30 pagi. Padahal kalau naik angkot perjalanannya itu cuma di selatan bandara di Sumarmo itu, di SMP Negeri 3 Colomadu. Itu perjalanannya kalau dari rumah normalnya sepeda ontel aja setengah jam. Tapi saya terlambat kalau naik angkot. Pasti saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan mengulang lagi. Itu dulu saya sering di situ. Kalau di sini kan tidak ada. Di sini gurunya baik-baik, saya yakin. Iya, sangat baik sekali. Ya, nih. Itu tindakan guru yang sering dilakukan. Ini hukuman kalau yang nomor 1 ya. Hukuman. Next. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini terlambat hadir di sekolah loh ya. Itu masuk hukuman. Ya. Beda kalau terlambat hadir di pelajaran olahraga. Beda, ya. Kemudian mulai diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman, ya. Tidak pakai masker suruh push up. Padahal lagi demam. Baru demam, habis itu tambah pingsan. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi kan nyoret-nyoret kertas koncone jadi juli.
ngijoli kertas. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Gitu ya. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu harian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Disuruh lepas, kalau nggak pakai sepatu warna hitam, lepas sepatu. Di sekolah tidak pakai sepatu. Hukuman atau konsekuensi? Iya, waktu SMA dulu. Iya. Kalau nggak pakai sepatu warna hitam, lepas tanpa pakai sepatu. Gitu. Hukuman buat kamu. Berarti ini hukuman atau konsekuensi? Kalau guru fisika yo konsekuensi Pak, tapi kalau guru matematika yo murid disuruh tidak memakai sepatu karena sepatunya warnanya tidak hitam. Ranahnya sekolah. Nah, lah kok nganggo sepatu terus anaknya kademen kan nganggone oh mana limbangan Pak. Pakai jaket aja masih kedinginan. Ya. Oke, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BJK. Konsekuensi ya. Oke, itu. Next. Ini tindakan dulu tadi, kemudian kelas hukuman atau konsekuensinya. Oke. Tidak memakai sepatu hitam, maksudnya hukuman. Berarti gurunya Pak Lati kemarin tepat. Identitas sukses, disiplin, konsekuensi, institusi, hukuman. Nih. Ini hanya menggabungkan yang tadi diskursus tadi, digabungkan ke sini. Kalau dulu kayak gini, peraturannya apa, gitu kan? Nah, peraturannya apa? Ini sering terlontar ya. Peraturannya apa? Kan peraturannya tidak boleh rambutnya panjang, gitu kan? Rambutmu kok panjang, potong, kes gitu kan? Jadi kamu harus itu. Kalau peraturan pasti erat kaitannya dengan hukuman. Kalau keyakinan berarti erat kaitannya dengan konsekuensi. Gitu ya. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Itu kalau konsekuensi. Peraturannya apa? Oh, peraturannya rambutnya tidak boleh panjang Pak. Oh, rambutnya tidak boleh panjang. Kemudian kamu harus bagaimana? Kalau rambutmu sekarang sudah panjang atau belum? Sudah panjang. Terus kamu harus bagaimana? Potong rambut. Kapan potong rambutnya? Kapan dilaksanakannya? Sanggup tidak? Kalau jangan terus dipaksakan harus potong rambut sekarang juga. Kalau nggak punya uang, potong rambut kan nggak gratis. Langsung kebutuhan dasar manusia. Nah ini kita udah di yang keempat. Kebutuhan dasar manusia. Ada 5 ya, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini saya rasa kalau di kita tidak ada ya yang melakukan perilaku anak di sekolah tapi erat kaitannya dengan bertahan hidup. Ini contohnya kalau zaman dulu Pak, saya sekolah dulu itu beberapa teman saya itu ngambil makanan teman untuk dimakan. Loh, kalau nggak mau ngambil ya Pak ya. Nah itu. Nah kalau padahal ngambil punya teman kan salah kan? Tapi dia kan juga perlu bertahan hidup. Padahal itu bertahan hidup. Kalau dulu seringnya dihukum, kemudian ditaruh di depan, dijemur, gitu kan. Jadi padahal alasannya untuk bertahan hidup daripada kelaparan. Terus ada lagi kayak gini. Kalau yang sekarang ya, yang biasa dilakukan oleh Bapak Ibu guru, tidak boleh makan minum dalam kelas, gitu kan? Pada saat pelajaran tidak boleh makan. Kalau oleh mah, kalau anak punya sakit mah, nggak makan kan perutnya sakit. Terlambat makan perutnya sakit. Nah, apakah tetap tidak boleh makan di dalam kelas pada saat pelajaran? Mau keluar ke kantin makan di kantin, ketinggalan pelajaran. Repot kan? Ini harus kita pertimbangkan. Jangan terlalu kaku dengan keinginan kita tadi. Ya.
Next, kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini yang paling banyak. Paling banyak. Anak itu membutuhkan rasa kasih sayang. Paling banyak terjadi. Contohnya gimana? Contohnya di rumah tak peduli, tidak dipedulikan oleh orang tua. Nah, kan? Berarti anak kan butuh rasa kasih sayang, gitu. Itu. Kemudian di rumah anak ini atau orang tuanya baru tanda kutip, ya satu di mana, ya satu di mana, gitu kan? Di rumah sendirian, gitu kan? Kesepian, gitu kan? Itu. Perlu kasih sayang. Dan rasa ingin diterima juga penting. Ya. Rasa ingin diterima. Jadi jangan dikucilkan. Ada yang merasa dikucilkan, minder gitu ya Pak ya. Akhirnya gitu. Next, kebebasan. Bebas, pengennya bebas, tidak terkekang. Kebutuhan dasar manusia. Kita pun kan juga pengen bebas, ya kan? Pengen bebas. Termasuk apa itu bersepatu, ya, bersepatu. Kemarin ada pertanyaan begini, apakah ada Permendikbud yang menyatakan kalau siswa SMP itu harus pakai sepatu warna hitam? Tidak ada. Saya baru baca bajunya. Baju, kalau baju iya. Baju topi ya itu. Identitas. Warna itu iya. Tapi kalau sepatu warna hitam apakah ada? Tidak ada. Nah, sementara hampir di setiap sekolah aturannya sepatu warna. Gini, masalahnya begini Pak, kalau di sekolah kecil seperti ini sih tidak begitu terlihat mencolok gitu ya. Tapi untuk sekolah-sekolah yang besar, sekolah yang banyak, keluarganya dari keluarga tingkat atas sampai tingkat bawah, itu sangat mencolok perbedaannya antara anak dari golongan menengah Ya, ke atas. kesenjangan gitu kan. Kesenjangannya terlihat. Nah, untuk menghindari kesenjangan itu akhirnya disamakan, mau merek apapun yang penting warnanya. Tapi kalau warna hitam ya mereknya Bonafit terkenal juga harganya mahal juga mencolok kelihatan gitu. Tapi kan warnanya hitam, bawahnya hitam polos. Tapi ada satu hari untuk Bebas. Jadi yang jelas sebenarnya anak itu juga manusia juga punya kebutuhan kebebasan. Ya, kita bisa mengeksplor itu asalkan sesuai. Yang keempat adalah kesenangan. Kebutuhan kesenangan. Happy. Anak dalam pelajaran dan pelajaran kita, ingat ya, anak juga perlu kesenangan. Jadi jangan terlalu menegangkan gitu ya. Kalau tegang terus kan juga gak enak ya Pak, lagi ya. Kalau tegang terus ya. Kayak betul Pak Budi. Oh, Pak Budi masih tegang. Ya, intinya siswa itu juga perlu kesenangan. Perlu kesenangan, jadi kita buat happy dalam kelas, jangan sampai anak tuh merasa bosan. Kalau dari jam pertama sampai jam terakhir pelajarannya nyantet terus kan bosan gitu. Jadi kalau misalkan anak kok pelajarannya di dalam kelas, terus mungkin kita juga perlu kadang-kadang di luar kelas, kadang-kadang di perpustakaan. Nih, biar ada suasana baru, kemudian anak lebih senang. Next, kemudian penguasaan. Penguasaan ini biasanya kalau di anak ini dia merasa pengen berkuasa dalam kelas. Jadi kalau pengen ditakutin sama teman-temannya gitu ya, pengen jadi ketua geng gitu. Oke. Jadi itu di penguasaan. Kita lanjut ya. Restitusi. Nih 5 posisi kontrol. Ini yang penting. Oke. Tadi kan ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Ada 5 itu ya. 5 posisi kontrol. Nih. Kalau penghukum itu seperti apa? Kalau pembuat merasa bersalah seperti apa? Ya biasa kata-kata muncul seperti ini. Kemudian kalau teman seperti apa, pemantau seperti apa, manajer seperti apa. Seperti ini. Untuk di kata-kata yang bisa dilakukan, yang diusahakan oleh guru ketika menangani siswa yang bermasalah.
Penghukum biasanya ngardi, nyindir, gitu, masuk dalam hukum. Kemudian buat orang rasa bersalah, saya kecewa dengan kamu, gitu ya. Kalau sebagai teman, bu kasihan dengan saya, kasihan dengan bapak guru, kasihan dengan ibu guru, teman. Oke. Kalau pemantau, peraturannya apa, gitu ya, mantau, oke. Kemudian kalau manajer, apa yang kita yakini? Ini manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk menggantikan perilaku kamu yang salah tadi? Itu manajer. Nih, pernyataan-pernyataan pembuat merasa bersalah. Nih, saya kecewa sekali membuat merasa bersalah. Kemudian penghukum, kamu tidak benar, kamu salah, itu penghukum. Kemudian teman, ayolah lakukan demi bapak ibu. Kemudian pemantau, tadi termasuk stiker-stiker itu pemantau, kemudian stiker. Ini ada sedikit video, nanti bisa bapak ibu nanti masukkan guru seperti apakah kita selama ini. Dan merefleksikannya. Perbedaan ada 5 dulu. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya? Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5, harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, nggak apa-apa ya. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya ngumpulin tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore bantuin ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Terus pakai manajer.
segitiga restitusi seperti yang disampaikan oleh Bu Herutami tadi. Menstabilkan identitas, kita berawal dari menstabilkan identitas. Oke. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu harus kita sampaikan ke anak ketika melakukan kesalahan. Yang salah itu tidak cuma kamu saja, kita juga pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang tidak pernah bersalah. Jadi kamu bukan satu-satunya orang yang bersalah, masih banyak yang bersalah. Akhirnya dalam diri anak itu, oh iya ternyata saya tidak sendirian. Jadi pernah ada orang yang pernah melakukan kesalahan. Kemudian setelah menstabilkan identitas, validasi kebutuhan. Tanya alasannya apa? Kayak tadi, yang manajer tadi tanya, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Dia akan mengatakan, karena bantu orang tuanya jaga warung, gitu kan? Oke. Kemudian setelah itu menanyakan keyakinan. Nah, di menanyakan keyakinan ini kita akan tahu nilai-nilai apa. Masuknya kategori yang mana? Masuk kategori disiplin atau yang menghormati atau yang peduli lingkungan kayak tadi yang di kelas 7 yang saya lakukan. Gitu ya. Kamu ingin jadi seperti apa? Kamu ingin seperti apa? Jadi kamu pengennya gimana? Harusnya ya, itu siswa bisa mengusulkan sendiri apa yang dia inginkan untuk memperbaiki kesalahan tadi. Oh berarti saya harus begini, oh berarti saya harus begini. Tapi kalau misalkan ternyata belum bisa memunculkan, ya mungkin perlu pancingan, perlu ide. Mungkin anak kan juga perlu ide. Itu di segitiga restitusi. Ini pelaksanaan segitiga restitusi, jadi tidak waktu kita ya, kita perlu, tidak apa-apa nih. Contoh. Ini punyanya Nama saya Suyono, calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Pada kesempatan video kali ini, saya akan melakukan skenario pelaksanaan kegiatan restitusi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siswa atas peraturan sekolah yang sudah disepakati dan sudah dipahami oleh setiap warga sekolah di SMA Negeri 1 Pemulutan Barat. Bagaimana skenario yang saya maksud terhadap kegiatan restitusi tersebut? Silakan simak video berikut ini. Dua orang siswa yang sering melakukan pelanggaran sekolah kembali melakukan pelanggaran dengan datang terlambat dan membolos ke kantin. Senang saya. Sering datang terlambat. Dan Doni, sengaja Pak Suyono panggil kamu menghadap saya selaku wakil kepala sekolah bidang siswaan karena saya mendapatkan laporan dari guru piket dan beberapa dewan guru lainnya serta mendapatkan konsultasi dari guru bimbingan konseling bahwasanya kalian sudah sering melakukan pelanggaran. Dan hari ini saja kalian sudah melakukan pelanggaran 2. Masih ingat apa pelanggaran yang kalian lakukan hari ini? Ya betul Pak, saya dan teman saya Doni memang melakukan kesalahan pada kali ini. Yang pertama pada kali janji kami awal dan di pertengahan jam pelajaran bisa kami bolos Pak. Bolos kemana? Ke kantin Pak. Ke kantin. Doni juga ikut bolos ke kantin? Yuk, ikut. Ya, kalau kalian sudah tahu kesalahan kalian itu apa, bagus, artinya kalian tahu bahwa kalian secara sadar telah melakukan kesalahan. Dan kesalahan itu semuanya punya konsekuensi, punya sanksi yang sudah disepakati oleh pihak sekolah. Sekarang Zajik dan Doni, semuanya pasti ada alasannya. Kenapa faktanya kamu berdua sering terlambat sekolah dan kenapa kalian berdua beberapa kali bolos ke kantin? Kami sering terlambat
terlambat karena saya sering membantu orang tua saya pada malam hari dan kami sering ke kantin karena merasa lapar, Pak. Walaupun bukan jam sekolah, bukan jam istirahat ya. Kalau Doni, kenapa saya terlambat Doni? Malam begadang, sering begadang. Jadi mbaknya dia kenapa sering ke kantin? Kalau ke kantin. Karena di rumah mbak ini kalau yang saya rasakan kemarin ini main HP saat pelaksanaan. Ini kemudian yang saya lakukan, saya panggil waktu restitusi. Ini masih kontrol apa ini? Kalau ini sebagai berikan posisi kontrol apa yang akan Bapak Ibu gunakan kalau melihat seperti ini? Yang pertama dulu. Itu yang lain pakai baju pramuka, dia pakai. Lah ya. Akhirnya itu nyari Bapak. Jadi kita harus posisinya kan nanti ada 5 kan? Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau sama manajer. Nah kalau manajer seperti apa kata-kata yang akan muncul? Nanti kita tanya dulu alasannya apa kan? Kita tanya dulu, dia akan mengatakan dulu kesalahan dia itu seperti apa, kemudian tanya alasannya apa, kemudian dari alasan itu tanya baru solusinya itu bagaimana bersama dengan aku. Kalau yang kedua, gitu, potong rambut. Baru itu Pak. Oke, terima kasih. Cukup? Lupa Bu. Ini mati ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Demikian yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, monggo. Mati. Cocok aja. Nah itunya. Oh minta ganti. Jadi monggo kalau ada pertanyaan, nanti kalau bisa saya jawab, kalau belum bisa saya jawab jadi PR bagi saya dan nanti bisa dibantu oleh Bapak Ibu. Terima kasih Pak Rosmir. Kaitannya dengan tadi ada hukuman, ada konsekuensi. Kaitannya dengan sekolah kita yang sudah punya peraturan sekolah, tata tertib. Apakah kalau saya cermati sih dari apa yang disampaikan tadi, rata-rata peraturan itu kan ada unsur paksaan kepada siswa untuk mematuhi. Nah, berarti kalau menyesuaikan dengan materi tadi, peraturan sekolah itu mestinya dibuat setelah ada komitmen dengan siswa, begitu. Berarti pihak sekolah tidak boleh, tidak bisa untuk membuat peraturan dari sepihak pihak sekolah. Nah, apakah kalau seperti ini bisa apa ya? Artinya kemauan siswa itu kan macam-macam. Inginnya juga rambut, inginnya gondrong, sepatu pengennya bebas, berpakaian juga maunya dikeluarkan, dan mereka jelas-jelas ingin kebebasan. Dan satu anak dengan anak yang lain itu kalau dimintai pertimbangan pun itu juga berbeda-beda. Nah, ini bagaimana solusinya untuk bisa membuat peraturan itu nyaman di siswa tapi juga bisa ditegakkan. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Heru atas pertanyaannya. Dalam buat peraturan kita
kalau kita bicara tentang peraturan sekolah, sebenarnya dalam peraturan sekolah itu harus melibatkan berbagai macam unsur, tidak cuma guru dan pegawai saja sebenarnya ya Bu ya. Jadi ketika buat peraturan sekolah otomatis harus melibatkan dari guru, kepala sekolah, pegawai, kemudian siswa juga dilibatkan, orang tua pun juga dilibatkan. Sebenarnya seperti itu Bu alurnya. Nah, untuk yang tadi di keyakinan kelas itu kan baru sebagian dari yang bisa diajukan untuk ke dalam peraturan sekolah. Kalau yang saya lakukan tadi adalah keyakinan kelas untuk di pelajaran saya, di mapel saya. Jadi nanti di kelas 7 saya punya kesepakatan dengan siswa ini. Mungkin Budia punya kesepakatan yang beda. Kemudian di kelas 8 saya juga punya kesepakatan yang mungkin yang beda. Tapi muara dari kesepakatan tadi itu akan kembali kepada hal-hal yang menjadi penting tadi, disiplin, saling menghormati, peduli lingkungan. Kemudian ada apalagi tanggung jawab, apalagi seperti itu. Nah, kumpulan-kumpulan yang penting-penting tadi itu nanti baru dikumpulkan, jadikan masukan untuk ke peraturan sekolah. Jadi ada tahapan-tahapannya. Ini baru tahapan yang paling dasar. Keyakinan kelas itu tahapan yang paling dasar untuk membuat peraturan sekolah. Karena kalau keyakinan kelas itu keyakinan kelas setiap guru bisa berbeda-beda. Tetapi tadi saya katakan, yakin muara dari keyakinan kelas dari yang diinginkan oleh anak akan muaranya ke situ. Terus untuk memfasilitasi bagaimana anak punya keinginan yang banyak. Kan tadi ada yang disepakati dan ada yang tidak disepakati. Di kelas 7 kemarin itu ada sekitar 10 keinginan anak yang tidak disepakati dalam kelas. Ada anak yang menginginkan di pelajaran matematika tidak boleh memberikan soal yang banyak. Itu disepakati. Ada yang menginginkan ketika pelajaran matematika tidak boleh pinjam peralatan teman, tidak disepakati. Kalau disepakati ya tidak diterapkan. Jadi kalau pinjam boleh. Seperti itu. Jadi ada hal-hal yang disepakati dan tidak disepakati. Kalau saya rasa kalau misalkan anak yang rambutnya gondrong di sekolah tidak boleh rambutnya gondrong, saya rasa untuk anak rata-rata sepakat. Saya rasa itu. Terus gini Pak, kan ada kesepakatan di kelas itu kesepakatan mapel. Okay. Kesepakatan mapel, satu mapel umpamanya matematika di kelas 7 dengan kelas 8 kan beda, dengan kelas 9 beda. Kemudian nanti di kelas 7 saja ada 11 mapel, kesepakatannya juga beda-beda. Apakah ini bisa dijadikan sebuah generalisasi menjadi sebuah keputusan yang bisa diterapkan untuk semua siswa dalam sebuah sekolah? Bisa. Jadi kesimpulannya akan jadi peraturan sekolah bisa. Kesimpulannya. Jadi kayak gini. Peraturan di mapel saya ya berlaku ketika pelajaran saya. Peraturan di mapelnya Pak Deden, berarti ya berlaku di pelajarannya Pak Deden. Gitu ya. Itu hanya berlaku itu. Cuman nanti bisa digeneralisasikan dari peraturannya Pak Deden, keyakinan kelasnya Pak Deden, keyakinan kelasnya saya, keyakinan kelasnya Budia, Bu NP dan seterusnya dijadikan satu, kita buat kesimpulan jadi peraturan sekolah. Bisa. Tapi tetap ada unsur nanti dari guru juga ada unsur dari siswa. Kalau siswa kan tadi keyakinan kelas tadi unsur dari siswa. Unsur dari guru nanti dari kita kayak keinginan apa, kemudian unsur dari kepala sekolah dan keinginan seperti apa, dari pegawai unsur keinginan seperti apa, kemudian unsur dari orang tua keinginan seperti apa, akan kita satukan, kita padukan, baru kita buat peraturan sekolah. Tapi peraturan sekolah belum tentu bisa diterapkan di peraturan pelajaran. Gitu. Kan umum. Iya. Karena kalau peraturan sekolah kan sifatnya lebih umum daripada yang ada dalam kelas. Ada lagi monggo kalau itu nambah yang kaitannya dengan informasi di luar materi. Pak, Oh iya. Terima
Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah, ada kurang jelasnya. Saya juga mohon maaf karena keterbatasan saya. Yang jelas ini sedikit materi dari guru penggerak yang saya ikuti. Harapannya bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada Bapak Kusmin Nuryatin SPD atas apa yang sudah dipaparkan tadi, yaitu tentang pengimbasan budaya positif di sekolah. Semoga ini bisa menjadi pengalaman kita semuanya dan bisa menerapkannya kepada putra-putri atau anak-anak didik di SMP Negeri 3 Limbangan. Acara yang selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada siang ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sedikit menambahi informasi. Sebetulnya sudah saya